Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Rinaldi dari kelas IF 504. Di sini saya akan presentasi untuk UAS data mining. Di sini saya membuat program atau project yang mengklasifikasikan pelanggan berdasarkan tingkat penggunaan internet menggunakan metode Decision Tree pada ISP CV Global Media Komputindo. Oke, selanjutnya. Nah, untuk latar belakangnya itu kebutuhan akses internet yang terus meningkat menuntut penyedia layanan internet untuk menjaga kualitas jaringan tetap stabil. Nah, salah satu tantangan utamanya adalah perbedaan pola penggunaan pelanggan di mana sebagian menggunakan bandwidth tinggi, sementara lainnya itu relatif yang rendah. Nah, CV Global Media Komputindo ini menghadapi kondisi yang serupa, yaitu variasi tingkat konsumsi internet yang berpotensi memengaruhi performa jaringan dan efektivitas perencanaan kapasitas. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, teknik data mining dimanfaatkan guna mengolah data penggunaan jaringan menjadi informasi yang berguna melalui klasifikasi pola penggunaan pelanggan menggunakan metode CRISP-DM dan algoritma Decision Tree. Nah, penelitian ini bertujuan untuk membantu proses pengambilan keputusan teknis dan strategis dalam pengelolaan jaringan. Nah, konsep data mining ini itu merupakan proses mengekstraksi pola atau informasi penting dari data dalam jumlah yang besar untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, pada penelitian ini data mining digunakan untuk menemukan pola penggunaan internet sehingga pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat aktivitas jaringan. Nah, untuk poin-poinnya itu bisa mengidentifikasi pola penggunaannya, lalu bisa juga menganalisis data historis dan prediksi kategori pelanggan. Selanjutnya, nah ini adalah metode. Di sini saya menggunakan metodologi CRISP-DM. Jadi CRISP-DM ini sudah menyediakan alur sistematis yang mulai dari pemahaman masalah hingga mengimplementasikan model. Untuk yang pertama itu di business understanding, dia masuk. Yang kedua itu data understanding, saling bertukar. Lalu selanjutnya itu data preparasi, persiapan data, lalu modeling, lalu evaluasi. Di sini bisa langsung loncat bypass ke business understanding atau bisa langsung ke deployment. Nah, untuk di sini saya menggunakan algoritma Decision Tree. Jadi Decision Tree ini adalah algoritma klasifikasi yang membentuk struktur pohon keputusan berdasarkan atribut data. Nah, keunggulan pemakai algoritma Decision Tree ini itu mudah dipahami, interpretasi yang jelas, dan cocok juga untuk klasifikasi. Jadi algoritma ini memecah data berdasarkan atribut terbaik hingga menghasilkan aturan klasifikasi pelanggan. Nah, ini saya membuat algoritma ini, data mining ini pakai dua rumus, yaitu entropi dan information gain. Nah, ini untuk rumus entropinya. Nah, keterangan S-nya itu adalah himpunan data dan V ini adalah proporsi kelas ke I dalam data. Nah, N-nya itu jumlah kelasnya. Lalu yang kedua itu information gain. Nah, ini A-nya itu adalah atribut yang diuji. SV-nya itu subset data dengan nilai tertentu. Lalu SV dalam kurung itu jumlah data pada subset. Lalu S dalam kurungnya itu adalah jumlah data total. Nah, entropi ini digunakan untuk ketidakpastian data, sedangkan information gain menentukan atribut terbaik untuk membagi data dalam pohon keputusan. Nah, ini ada dataset penelitiannya. Sebenarnya ada 100, cuman bisa ditampilkan cuma 22. Nah, ini ada router ID-nya, atau bisa juga ini bisa diganti jadi nama pelanggan. Lalu rata-rata MPPS-nya. Nah, MPPS tertingginya. Lalu di sini jam aktifnya, lalu total pemakaiannya. Ini. Nah,
Jadi dataset ini dibuat menyerupai kondisi nyata ISP dengan berbagai tingkat penggunaan jaringan. Nah, di sini juga untuk pembagian datanya itu ada dibagi dua, 50/50. Jadi si dataset itu dibagi menjadi dua, data latihnya itu adalah 50%, data ujinya itu 50%. Ini rasionya. Keterangan ini adalah rumusnya: akurasi true positif tambah true negatif dibagi true positif ditambah true negatif false positif ditambah false negatif. Nah, jadi data latih ini digunakan untuk membangun model, sedangkan data uji ini digunakan untuk mengukur performa klasifikasi. Nah, ini implementasi rapid miner. Jadi proses pemodelan itu dilakukan menggunakan rapid miner dengan alur operator seperti yang ditampilkan ini. Nah, ini dataset, dia masuk datanya, masuk data yang tadi, lalu di generate attribute kita pilih buat ininya variabelnya. Variabel dia sudah ditentukan. Nah, karena si variabelnya itu angka dan decision tree itu nggak bisa pakai angka, harus pakai kata-kata. Nah, di sini ada operatornya untuk mengubah angka menjadi kata-kata. Nah, sini lalu dia set row. Kita langsung aja cek aja ininya. Nah, baik. Nah, di sini saya akan langsung jelaskan untuk algoritmanya dan gimana cara rapid miner ini bisa menghasilkan klasifikasi yang benar. Nah, yang pertama itu import dulu datanya. Misalkan kita ambil, atau ini udah saya siapkan. Nah, ini datasetnya. Nah, ini ada 100 untuk dataset klasifikasinya. Ini. Nah, habis itu ininya kita drag. Nah, ini datanya dia masukkan ke generate attributes. Nah, di sini dia jalan switch class, di sini tinggal pakai masuk ke sini. Ini adalah kode program expressionnya, apply. Nah, di sini mengubah dari angka menjadi kata-kata. Nah, di sini masuk, di sini lanjut set row-nya variabel tadi yang ini sini yang di generate attributes. Nah, ini. Nah, setelah itu dia ubah menjadi target row-nya itu label. Wajib label kalau klasifikasi itu. Nah, untuk speed datanya itu adalah stratified sampling. Ini diwajibkan enaknya pakai ini. Kalau otomatis dia pasti hancur untuk rasionya. Nah, di sini untuk rasionya itu adalah 50/50. Ini 40%, 50%. Oke. Nah, di sini decision tree-nya itu kriterianya itu adalah gain ratio dengan kedalamannya itu adalah 10. Kalau amplifier running-nya tekan, confidence-nya itu di angka 0,25%, 25%. Lalu amplifier running-nya itu minimal gain-nya itu adalah 0,01. Minimal leaf size-nya 3. Dia langsung lanjutnya ke apply model. Lalu dilanjutkan lagi ke performance. Di sini saya pakai untuk kriterianya itu pertama first, dan di sini dicetak akurasinya, parameternya. Di situ udah sini beres. Kita coba play. Nah, ini adalah hasilnya, pas modelnya. Dengan true prediction-nya itu ada 25, betul ini 25. Dengan close recall akurasinya itu 100%. Lalu ada
true 3 itu maksudnya benar, dengan prediksi benar itu ada satu, prediksinya 96% di sini. Itu 12. Untuk true nya itu harusnya ini 12, ada yang meleset ke sini satu, yang harusnya diprediksi 3. Lalu true 1 untuk prediksinya itu 0, betul. Ini pas prediksinya agak berkurang, harusnya yang yang ini tuh maksudnya ke sini, ke true 2 prediksi 2. Nah, untuk true 2 ini 2, 3 ini adalah, nah ini untuk pemakaian sedang, pemakaian rendah true 2, lalu true 3 itu pemakaian sedang, dan true satunya itu untuk pemakaian berat. Oke. Nah, jadi kenapa bisa akurasinya bisa kurang dari yang rendah, kapasitas rendah, dan yang tinggi juga yang besar? Karena ada kesalahan mungkin, si pertengahannya ini itu bingung mau pilih yang rendah atau yang besar. Ini bisa juga untuk itu juga di hasil ujinya, mungkin hasil latih datanya tambah jadi 70%, lalu hasil pengujiannya tuh ada 30%. Ini bisa kita coba. Nah, ya akurasinya jadi lebih baik kalau misalkan uji latihnya itu lebih besar ketimbang hasil uji datanya. Karena untuk program ini bagusnya itu 50%, 50%, dia lebih akurat. Kita hanya terus mengejar agar akurasinya dan prediksinya itu lebih besar. Oke, ini evaluasi modelnya. Kita balik lagi. Nah, ini evaluasi modelnya. Pada tahap evaluasi model ini diuji menggunakan data testing dan menghasilkan akurasi sebesar 98%. Dari conclusion matrix terlihat bahwa sebagian besar prediksi sesuai dengan nilai sebenarnya. Hanya terdapat sedikit kesalahan klasifikasi pada kelas tertentu. Tapi secara keseluruhan performa model sudah sangat baik dan layak digunakan untuk analisis penggunaan pelanggan. Nah, ini bisa juga diimplementasikan pada ISP. Nah, bisa juga perencanaan kapasitas jaringan, untuk monitoring pelanggan intensif juga, dan bisa untuk optimasi distribusi bandwidth. Dalam lingkungan ISP ini, hasilnya dapat membantu administrator jaringan mengelola trafik dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, untuk kesimpulannya ini, Dekisintre ini mampu mengklasifikasikan pelanggan, lalu juga metode data mining ini juga bisa membantu analisis jaringan. Dan terakhirnya itu adalah model ini bisa diterapkan untuk mengelola ISP. Oke, baik, terima kasih. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.